khusus nggak sih ketika nanti misalnya bertemu pas tanding gitu kan, mengingat lawan mainnya juga berat ya, meskipun itu selebritis bukan atlet. Itu satu. Lalu ke Mbak Gigi untuk internasionalnya nih, pemain padelnya siapa yang paling diidolakan? Terus alasannya apa? Nah kalau untuk Arafi, saya tanya tentang hadiahnya sebelum apa aja hadiahnya. Terima kasih. Oke, gue duluan berarti ya? Iya. Oke. Strategi khususnya. Tapi ada hadiahnya tapi ada lah ya. Enggak, kalau nggak tahu, gue bakal ketemu sama Raffi bisa jadi ya kalau gue menang ya? Enggak, kalau kita sih sebenarnya segrup lah. Jadi juga soal ini nggak akan saling ketemu. Jadi kayaknya mungkin ada ketemu sama Mahalini Rizky Febian atau siapa lagi ya? Atau nggak bisa juga sih. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau aku nggak mungkin karena aku orang Desta. Sama cowok ya. Jadi kategorinya mungkin Dani berbeda. sama Medina lawan Ariel sama siapa pasangannya bisa, atau Rizky Mahalini juga bisa. Karena ada satu pasangan lagi harusnya, ya kan? Ya, jadi Oke. enggak, saya nggak ketemu katanya. Kalau saya enggak ya. Aman. Gue nih masih tergantung partner ini. Kalau partnernya oke, gue digendong gitu. Iya, karena ada tuh terlalu dikit, terus banyak tinggi. Lama kalau bentuk kan aku udah dikit. Tanya gue tuh ada hadiahnya apa enggak? Kita punya hadiah kan? Abrar, juara satu Hadiahnya apa, Bran? Ada juara satu apa? Ratusan juta. Oh, ratusan juta. Ratusan juta daerah satu tambah desa ratusan juta. Mantap. Tenang. Jadi semangat di akhir tahun. Jadi itu udah ya, hadiah sudah terjawab. Sama untuk strategi karena beda kategori jadinya tidak bertanding. Kalau Mbak Gigi tadi idolanya internasional. Idolanya. Jadi sebenarnya aku tuh untuk padel sendiri kan baru mulai ya. Untuk mengidolakan seseorang tuh belum. Tapi suka nonton aja. Jadi salah satu latihan aku pribadi ya nontonin orang main padel. Jadi bisa siapa aja gitu yang emang bagus tuh kita kadang-kadang malam-malam tuh nonton orang main padel gitu di Suami YouTube. sendiri idolanya. Suami sendirinya Dia sama saya, dia selalu merendahkan saya terus. bukan gitu supaya semangat latihannya. Kita bagus deh mainnya, tau gak? Kamu tuh gak itu si Torik bagus deh mainnya. Itu bagus deh mainnya. Apa sih maksudnya gitu? Tapi kan bukan sama Tori juga. Dia direndahkan itu saya. Bukan kayak gitu karena memang Raffi itu kan baru mulai banget kan. Iya, terus? Bukan maksudnya untuk memacu ininya dia gitu lah, semangat dia untuk Motivasi. latihan Itu lagi. bagus deh, dia main bolanya bagus Karena banget. dia tuh nggak pernah mau coaching. Pantesan ngomong banget kemarin dia mainnya sih. Oh, kita ngopi aja dulu di bawah. Enggak, dia karena nggak pernah mau coaching, jadi aku selalu semangatin dia gitu. Kalau disuruh, kalau laki-laki disuruh malah nggak mau dikerjain kan. Reverse psychology, bener nggak? Untung kita nggak ada yang nyuruh-nyuruh ya nih. Iya. Maaf, kita nggak ada yang nyuruh-nyuruh di rumah. Enggak, gue juga nggak nyuruh, gue cuma gitu-gituin doang. Kan sekarang partnernya udah coach, jadi sekalian main, sekalian dilatih, jadinya sama Kak Desta ya. Oke, berarti tadi itu yang Kak jawabannya adalah suami sendiri yang soon juga akan menjadi atlet internasional kayaknya. Melihat jadwal pertandingan olahraganya banyak sekali ya Raffi dari tahun ke tahun. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih kasih kesempatan, silakan. Yang sebelah sini boleh Mas, dengan Mas siapa? Jangan lupa medianya juga disebutkan. Terima kasih. Ya, halo selamat siang, saya Ari dari Warta Kota. Pertanyaan pertama mau ke Arafi. Arafi kan dulu bikin tenis ya kalau nggak salah. Itu buat menaikkan lagi hype-nya tenis yang mungkin banyak orang yang jarang gitu main tenis. Dan akhirnya setelah pertandingan tenis itu lapangan tenis sampai banyak yang disewa dan sampai bahkan orang susah gitu untuk cari lapangan tenis. Nah mungkin untuk yang padel ini sendiri mau tanya sih Arafi, selain karena memang sudah hype gitu, memang tujuannya untuk membesarkan olahraga padel ini apa sih Arafi? Yang pertama itu, yang kedua memasangkan Gading sama Medina untuk memvalidasi ucapan keceplosan kemarin juga sih atau seperti apa gitu lah Arafi. Terus yang ketiga mungkin buat Kang Ariel mungkin Ya. Sebelumnya sudah pernah main padel nggak sih atau belum? Kalau misalkan sudah, mungkin bisa digos ke Raffi gitu pasangannya sama siapa gitu. Terima kasih. Oke. Ya jadi Ariel itu hiatus dari Noah sebenarnya untuk latihan padel. Enggak deh bohong. Ya nanti itu saya tanyakan sama Ariel. Tapi yang pertama padel world sendiri kita senang melihat hype-nya padel. Coba
kita ini kan selalu mencoba untuk sport statement, jadi kan ini lebih kayak ke exhibition match tapi international friendly match gitu. Jadi banyak teman-teman kita event-event yang udah bikin di Indonesia, tapi ini kita coba untuk lintas negara karena memang sekarang kan dunia sosial media, dunia digital bisa menghubungkan kita dengan tokoh-tokoh dunia yang bisa lebih menggairahkan semangat olahraga tersebut di Indonesia, terutama di sport statement. Kadang juga kan ada orang olahraga yang pengen dia menjadi atlet beneran, ada juga olahraga yang pengen fun, ada juga olahraga yang menjadi lifestyle. Nah di sini kita coba menggabungkan semuanya supaya bisa dinikmati. Yang dibilang serius ya, ini event besar, event internasional serius. Dibilang mainnya juga kita juga nggak malu-maluin. Yang pasti juga kita memberikan flavor yang berbeda supaya bisa dinikmati. Terutama ini yang membedakan kan ada legend-legend dunia ya. Pemain sepak bola memang di Eropa itu banyak, mereka sampai Zidane, Ronaldo, semuanya, Messi, mereka main padel juga. Dan di padel di Indonesia sendiri sekarang sedang growth, banyak banget lapangan padel di mana-mana, dan padel juga termasuk olahraga yang friendly, maksudnya seperti badminton yang mungkin seminggu coaching dia udah bisa langsung play. Dan itu kalau misalnya positif ya kenapa enggak sih gitu? Kan ini olahraga ya. Maksudnya kalau hasilnya adalah mereka menjadi sehat, yang tadinya nggak senang olahraga jadi senang olahraga, nggak ada salahnya juga. Mau dicap FOMO juga, dibiarin aja. Setuju, malah kita kasih influence baik untuk berolahraga gitu ya. Kalau Mama Titi dulu deh sekarang, kayak gini gimana? Setuju sih sama Ariel. Ini kan memang yang digairahkan ini kan adalah semangat berolahraga gitu kan. Jadi gak ada salahnya. Yang kedua, kayaknya hampir semua yang kemarin-kemarin juga olahraga ini, olahraga A, B, C itu juga awal dari FOMO. Tapi kan bagaimana semuanya bisa ikut menselebrasi gitu. Jadi kayak biar ini menjadi satu keberlangsungan gitu. Jadi gak cuma FOMO aja, itu tergantung gimana kitanya sih gitu. Betul, kita yang maintain setelahnya ya. Bapak Edi silakan. Iya, setuju juga. Benar, mungkin awalnya karena seolah-olah terlihatnya olahraga baru, semua orang pengen nyobain. Tapi kalau melihat sejarahnya kan cukup lama juga padel ya. Dan saya rasa ini olahraga yang cukup akan panjang umurnya di Indonesia karena pertama indoor. Biasanya kemarin-kemarin mungkin cewek-cewek nyobain begitu COVID, nyobain tenis, nyobain golf, nyobain lari, sepeda. Rata-rata masalah cewek adalah kena matahari, panas. Lapangan tenis indoor di Indonesia cukup jarang. Yes. Jadi padel itu indoor, udah gitu bisa dimainkan semua usia, sampai dari muda sampai tua juga masih bisa. Terjangkau juga, masih hitungannya masih terjangkau dibanding golf, jauh lebih mahal golf. Jadi dan beberapa tahun ke depan dengar-dengar akan masuk Olympics juga. Jadi saya rasa ini akan olahraga yang panjang dan bisnis yang bagus juga sih menurut saya gitu kan. Setuju, itu poin yang terakhir benar banget sih, membuka lapangan pekerjaan juga. Iya. Karena sekarang semakin banyak lapangan-lapangan ya yang pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, kalau Arafi sekalian sama closing statement boleh ya ajakan buat teman-teman semua dan juga para viewers dari YouTube channel yang sekarang lagi pada nonton supaya nggak ketinggalan keseruan dari Padel Wars presented by Simpati. ya untuk nanti tanggal 6 Desember bisa dibeli tiketnya, ada yang 100.000 sampai 150.000 harga tiketnya. Dan di Padel Wars presented by Simpati ini mudah-mudahan bisa memberikan semangat yang baru. Jadi bukan hanya sekedar FOMO, tapi FOMO yang baik diamplifikasi dengan baik, hasilnya akan jauh lebih baik. Terutama apa yang dikatakan sama teman-teman tadi udah benar, mudah-mudahan energinya sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Padel juga terus maju, kata Gading juga bisa menambah gairah orang jadi mau berolahraga, menambah peluang untuk lapangan pekerjaan. Kebetulan juga di Andara nanti buka ya lapangan padel sekarang promo ya Desember di depan rumah saya itu sendiri. Jadi semangat. Jadi kita latihan, kita di tempat kita latihan. Ada sedikit di depan rumah saya. For public atau gimana nih for public? Ya, for Kirain public. buat bagi-bagi teman-teman. Satu lapangan yang buat saya, satu lapangan buat aku. Oh, berarti tahu yang untuk publik tahu ya. Ya, tapi jangan lupa buat teman-teman semua, terima kasih juga untuk semua sponsor, semua pihak yang sudah membantu untuk terselenggaranya acara ini. Ya mudah-mudahan nanti doakan sampai tanggal 6 Desember lancar semua. Nanti ada
Aku, ada Gita, ada Ariel, ada Gading, ada Desta, Mahalini, ada Rizky Febian, dan ada beberapa pemain lagi yang masih misterius, pasti juga bintang-bintang yang akan mengejutkan saat dia datang. Yang pastinya juga ada legend dunia, ada Nesta, ada Panucci, dan juga ada Kang Biaso. Tepuk tangannya sekali lagi dong untuk para